Salam dan selamat bertemu kembali bersama dengan saya. Pada hari ini kita belajar satu topik di mana topik itu cukup penting untuk kita, yakni diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati. Ini merupakan satu sikap orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dari sikap kita mau menjadi saluran berkat kepada orang lain dalam segala hal, menyatakan bahwa kita rindu supaya Tuhan diperkenalkan melalui kehidupan kita, supaya Tuhan diperkenalkan melalui kehidupan kita, percakapan kita, dan seluruh kesaksian hidup kita. Banyak juga orang yang mau berkat tetapi tidak mengenal siapa yang sumber berkat itu. Oleh itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kamu mau mengalami berkat Tuhan, kamu dan kita semua harus mengenal prinsip Tuhan dan cara Tuhan menyalurkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Banyak orang yang hanya mau mendapat berkat, tetapi tidak mau menjadi saluran berkat. Dan ada pula yang berusaha mencari berkat untuk dirinya sendiri, dengan kekuatan hikmatnya sendiri, tetapi akhirnya gagal juga. Pada hari ini saya mau kongsikan dari firman Tuhan bagaimana kita mengalami berkat Tuhan dan bagaimana kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat juga. Karena sangat penting kita menjadi saluran berkat, diberkati untuk memberkati. Karena itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca dari Matius 5 ayat 7, Matius 5 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Sekali lagi, Matius 5 ayat 7, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Kemurahan adalah maksudnya sumber berkat. Karena hanya Tuhanlah sumber berkat, ataupun daripada Dialah kemurahan itu terjadi. Kita mengalami, kita mendapat kemurahan, kita mendapat berkat hanya dari satu sumber, yakni daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh itu, apa yang patut kita lakukan untuk mengalami kemurahan daripada Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Artinya murah hati adalah suka menolong, suka memberi, suka berbagi apa yang ada pada kita. Tuhan memberi hidup, dan segala-galanya yang ada pada kita ini sebenarnya milik Tuhan. Dipinjamkan oleh Tuhan kepada kita sementara kita hidup di bumi ini. Oleh itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tiada yang kita miliki dalam hidup ini. Mulai dari nafas kita, roh kita, dan tubuh ini bukan milik kita sendiri. Ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang memberi nafas kehidupan. Tuhan yang memberi segala-galanya untuk kita, sehingga kita hidup sampai hari ini. Oleh itu, jangan lupa prinsip Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati. Murah hati dari segi apa yang mampu kita berikan, apa yang mampu kita lakukan kepada orang lain. Kita ingat waktu Tuhan mengajar Musa, supaya Musa menjadi saluran berkat, mengajar orang Israel memberi persembahan. Salah satu tujuan Tuhan mengajar umat Israel memberi persembahan adalah supaya mereka tidak lupa bahwa Tuhanlah yang memberi mereka berkat, mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Itu salah satu tujuan besar, tujuan utama Tuhan mengajar orang Israel melalui Musa, supaya mereka setia memberi persembahan kepada Tuhan. Sekalipun itu adalah gambaran kepada Yesus yang sesungguhnya persembahan yang sempurna. Tetapi dari starting point, dari permulaannya, memang dia perlu mengajar orang Israel memberi persembahan, supaya mereka kenal bahwa Tuhan itulah sumber segala-galanya, memberi mereka perlindungan, memberkati usaha mereka. Dan kalau kita melihat juga waktu Tuhan memelihara Nabi Elia, waktu kemarau panjang, dan Tuhan membawa dia
bertemu dengan seorang janda, dan janda itu mempunyai anak, dan hanya sedikit saja tepung yang ada dan minyak juga sedikit di rumah janda itu. Tetapi Nabi Elia memberikan sabda Tuhan kepada dia, buatlah roti terlebih dahulu bagiku, dan segala tepung minyak yang ada dalam rumahmu tidak akan kehabisan. Dan janda itu setia mengikuti perintah ataupun firman yang diucapkan oleh Nabi Elia, karena itu sesungguhnya adalah hikmat daripada Tuhan disampaikan kepada janda itu. Dia tak setia mengikuti arahan itu, di mana dia perlu murah hati dulu, memberi dulu, supaya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Demikian juga kalau kita melihat waktu Tuhan memuji seorang janda juga di rumah Tuhan ataupun bait Allah, di mana janda miskin itu hanya memberi sedikit, tetapi Tuhan Yesus memuji dia. Kenapa? Karena dia memberi dengan kasih dan iman hanya kepada Tuhan. Dia tidak terpaksa memberi. Jadi oleh karena dia murah hati di depan Tuhan, dengan penuh iman dan kasih di depan Tuhan, Tuhan memuji dia. Dan kita sangat percaya Tuhan tidak pernah melupakan dia. Tuhan akan terus memelihara dia. Saudara, Bapak, Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab juga ada perumpamaan, ada satu gambaran yang Yesus nyatakan dalam firman-Nya, di mana ada 3 orang yang mendapat talenta. Yang seorang mendapat 5 talenta, yang seorang mendapat 2 talenta, yang seorang mendapat 1 talenta. Dan yang mendapat 5 dan 2 talenta itu menjalankan talenta keduanya dengan baik sehingga ada hasilnya. Dan yang satu itu dia tidak berbuat apa-apa. Akhirnya Tuhan ataupun Tuhan yang mempunyai talenta itu, yang memberi talenta itu, memuji keduanya. Artinya untuk kita hari ini adalah kita suka menggunakan hidup, menggunakan apa yang ada dengan kita untuk melipat gandakan, memberikan kepada orang lain supaya orang lain juga dapat menikmati apa yang ada pada kita. Berbuah artinya kita harus berbuah seperti yang mendapat 5 dan 2 talenta itu. Dan Tuhan yang memberikan, yang mempercayakan talenta, memuji keduanya. Dan ada upah, ada penghargaan yang diberikan. Tetapi yang mendapat 1 talenta yang tidak berbuat apa-apa, yang tidak melakukan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dia dimarah dan dihukum. Dan saudara, Bapak, Ibu yang kekasih, hidup ini dan apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Marilah kita sama-sama menjadi orang yang murah hati, supaya kita mendapat kemurahan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita belajar hari ini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita harus hidup untuk Tuhan dan bagi sesamanya kita manusia. Itulah artinya kita melipat gandakan apa yang ada pada kita. Kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan dan sesamanya kita manusia. Karena segala yang kita miliki adalah milik Tuhan. Ada satu teks yang saya mau baca untuk kita pada hari ini dari Lukas 6 ayat 38 ini juga mengingatkan kita supaya kita juga melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, karena apa yang kita beri itu juga yang akan kita terima. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah, kata firman Tuhan, maka kamu akan diberi satu takaran yang baik. Jadi inilah kesempatan kita memberi, hidup bagi Tuhan dan sesamanya kita. Karena firman Tuhan yang kita baca yang terakhir ini tadi mengatakan, karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Oleh itu dengan firman Tuhan, jadilah seorang yang murah hati supaya kita mendapat kemurahan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38 juga mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan berkati kita semua. Mari kita menjadi